sering memberikan paparan kepada UMKM kita. Kalau UMKM industri kecil mau bersaing kan butuh persyaratan yang banyak. Oke. Dan selama ini support oleh pemerintah itu yang sedikit-sedikit itu. Jadi mana mungkin kita berharap mereka akan menjadi besar kalau seandainya bantuannya sedikit-sedikit. Tapi saya berharap yang keren jangan cuma Payakumbuh gitu dah. Saya berharap yang keren tuh ya Sumatera Barat bahkan Indonesia gitu ya. Nah, jadi amin. Payakumbuh itu kita harapkan nanti jadi miniaturnya Sumatera Barat. Hai Classy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iskandar Z. Lubis, dalam Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Tamu kita kali ini adalah seorang yang luar biasa dan istimewa, ya, Da Erwin Yunas. Beliau tadinya seorang entrepreneur dan sekarang diberi amanah menjadi government nih. Siap. Wakil Wali Kota Payakumbuh. Saya bangga sekali bisa ngobrol dengan beliau. Ya. Terima kasih. Beliau orang yang sangat inspiratif. Nah, saya ada diberi buku nih sama Da Erwin ini. Payakumbuh, The City of Randang. Nih bukunya ini. Ini keren banget ini. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum kita tanya-tanya beliau ya, saya ingin nanya dulu nih ke Classy People. Ketika pertama kali mendengar kata Payakumbuh, apa yang pertama kali terpikir? Nah, silahkan tulis di kolom komentar di channel YouTube kita. Nanti akan ada hadiahnya. Don't worry ya, ada hadiahnya ini nih yang kita pajang di depan nih. Ada rendang saset. Ini inovasi dari Darwin dan tim nih. Ya. Luar biasa. Dan juga nanti ada uang 50.000, voucher uang 50.000 nanti untuk 3 orang pemenang. Nanti akan diseleksi oleh Classy FM. Oke, Da Erwin. Apa kabar nih? Tos dulu Darwin. Yap. Terima kasih waktunya. Saya panggil Darwin aja ya. Boleh. Ya. Darwin juga silahkan panggil saya apa, terserah. Mau panggil bro, mau panggil udah deh. Kita di Sumatera Barat. Kita berada di daerahnya. Kita panggil udah aja. Siap. Nah, oke Darwin. Siap. Jadi ini mulai dari buku ini nih, Payakumbuh, The City of Randang. Ya. Jadi saya memang tahunya sekarang ini Payakumbuh itu melekat banget dengan Randang gitu. Terutama ya beberapa tahun terakhir inilah ya. Jadi saya tahu Da Erwin diangkat menjadi wakil wali kota itu 2017 ya. Yap, 2017. Nah, saya curiga ini kerjaan Da Erwin nih. Jadi curiganya kayak gitu. Nah, saya pengen tahu nih, kenapa sih Da Erwin care banget dengan rendang ini gitu? Ya ini tentu salam kenal juga. Oke, silakan. Classy People, ini sebuah kehormatan diundang oleh Classy Corporation. Ada Udais juga tentunya dengan tim. Ini sebuah kehormatan buat kita hadir menyapa Classy People. Nah, kita lihat keberadaan seorang kepala daerah yang diharapkan ya tentunya dengan
proses politik yang ada di negara kita yang harus memberikan waktu 5 tahun kepada pemimpinnya maksimal 2 periode dan kita harus memiliki keunggulan, harus punya legacy apa yang ini kita lihat. Nah, ini yang kita jadikan pemikiran, keberadaan kita itu harus punya hal yang khusus yang bisa dikenang. Jadi sebuah karya ya boleh dibilang untuk legasinya sewaktu kita berada di posisi itu apa. Dan itulah nanti itu konsep yang buat kita hadir. Jadi saya tahu kan UMKM terutama yang produsen rendang ini di Payakumbuh ini kan kalau saya bilang naik kelasnya itu bertingkat-tingkat ya. Betul. Bahkan sekarang sudah sampai ekspor ke Arab Saudi ya, ya. Ya. Sampai ton-tonan ya, 480 ton. Iya. Luar biasa ya. Itu bumbunya aja baru ya. Bumbunya aja baru ya. Nah, itu luar biasa. Nah, saya pengen tahu nih, baseline-nya ketika Da Erwin diangkat menjadi wakil wali kota. Seperti apa sih UMKM rendang ini awalnya, lalu kemudian apa sih yang Da Erwin lakukan gitu sehingga sampai kepada level sekarang gitu. Jadi dengan peluang untuk bisa bergabung di pemerintah dari swasta, ya keinginan utama itu adalah untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Kebetulan kita lebih kuatnya adalah di entrepreneur. Nah, sewaktu kita kembali ke kampung halaman, tentu kita akan melihat dulu potensi apa yang bisa kita kembangkan. Nah, sering kita berbicara kalau Payakumbuh adalah kota kuliner. Nah, Dais kalau kita dengar kemana-mana itu kulinernya itu pasti Payakumbuh. Nah, tapi Payakumbuh tidak ada yang spesifik waktu itu. Nah, bukan tidak ada spesifik, cuman tidak dikemas dengan khusus. Nah, karena kita backgroundnya di entrepreneur lebih arahnya ya kecil orang awak itu orang Manggale. Marketing lah. Orang sekarang gitu. Jadi nah, kalau marketing itu dia pasti berpikir how to sell. How to promote yang pertama. Nah, itu yang terpikir. Nah, kalau seandainya kita tidak punya tambang, kita tidak punya industri yang menonjol. Nah, kita hanya punya industri perut ya. Industri perut. Nah, gimana cara mengolahnya supaya ini akan menjadi menarik lagi. Nah, kita lihat kota dari Payakumbuh. Payakumbuh itu terkenal dengan kota Batiahnya dulu. Batiah. Nah, tapi kalau kita telusur, Batiah itu produk yang sudah tidak populer. Dan itu juga tetap buatannya pendahulu kita. Nah, ini bagaimana nih mau brandingnya? Gitu. Kita mau lanjutkan itu atau ada hal yang menarik? Nah, kita lihatlah branding ini sebuah produk yang sedang menjadi rebutan. Sedang viral, jadi rebutan. Bahkan negara ya? Ya, negara, ya kan? Iya benar. Tapi kita lihat Sumatera Barat kok nggak ada reaksi. Iya. Kita hanya sibuk dengan peperangan di media sosial saja. Iya. Nah itulah yang membuat wah ini kalau marketing ini challenging ini. Entrepreneur banget ya, bro ini ya. Jadi lihat kan value-nya tinggi banget ya rendang waktu itu ya. Tinggi. Sempat jadi makanan terasa dunia loh. Sedunia gitu. Tapi kok nggak dimanfaatin opportunity itu ya waktu itu ya? Nah itu dia. Mungkin karena marketingnya belum muncul. Datanglah seorang Erwin Yunas itu ya. Amin. Ya, jadi itu Dais kita lihat. Nah disitulah kita trace back ke bagaimana kondisi sebenarnya. Nah kemudian dari UMKM-nya apa yang sudah pemerintah lakukan. Kemudian juga pembinaan seperti apa, bagaimana realnya. Nah, kita lihat di situ, ya ternyata pemerintah sudah membuat sebuah konsep one product, one village. Ada ya program seperti sudah itu sebenarnya ya? Sudah ada, one product, one village. One village, one product itu. Ternyata Payakumbuh sudah ditetapkan sebagai kota tandang. Berarti memang visi pemerintah pun sudah ada ya sebenarnya ya? Sudah ada. Berarti how to execute-nya aja sebenarnya. Betul sekali. Betul sekali. Nah itu ternyata 2013 kita telusur sudah ada konsep one village one product.
Oke, oke. Nah, hanya saja kan ya kita sangat kaya dengan konsep, tapi yang kurangnya kan mengimplementasikan. Iya, 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 iya. Nah, itu kita Execution is a matter ya. execution is a matter. Ya, kan. Nah, kita lihat Oke, go. ternyata kalau kita lakukan ini kita sudah punya dasar. Iya, iya, iya. Tadi bukan tidak ada dasar, Payakumbuh melakukan itu sudah ada dasar. Payakumbuh sudah One Village One Product 2013. Pak Gubernur masa itu adalah Iwan Praitno. Nah, sudah beliau statementnya, sudah SK-nya sudah ada. Nah, kita tinggal telusur apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kita menyatukan itu semua informasi, kemudian ya kita buatlah literasi. Oke. Artinya konsepnya sudah ada ya, cuma belum dieksekusi, itu yang saya tangkap gitu ya. Atau belum punya konsep. belum punya konsep. Belum ada baru konsep. visinya doang. Baru visinya. Oke. Aja. Jadi Oke. sudah ini kan judulnya. Oh, oke. Tapi konsep untuk menjalankan itu yang belum. Nah, yang dilakukan sekarang ini kan melibatkan banyak UMKM nih. Ya. Hmm. Terus bagaimana ini menyatukan mereka atau menerjemahkan atau mengkomunikasikan visi yang ada ini ke mereka itu kayak gimana? Jadi kita sering memberikan paparan kepada UMKM kita. Kalau UMKM industri kecil mau bersaing kan butuh persyaratan yang banyak. Oke. Dan selama ini support oleh pemerintah itu yang sedikit-sedikit itu. Jadi mana mungkin kita berharap mereka akan menjadi besar kalau seandainya bantuannya sedikit-sedikit. Harus total ya? Harus total. Oke. Nah, satu-satunya cara adalah industrialisasi. Nah, industrialisasi itu kita wujudkan dalam bentuk sentra industri. Oke. Nah, wujudkan dalam sentra industri. Dengan sentra industri itu kita bisa menjustify kebutuhan UMKM yang sesungguhnya. Oke, oke. Nah, di situ kita tahu, ternyata UMKM itu belum punya izin edar. UMKM itu belum punya dapur yang layak sesuai standar. Kemudian belum punya kemasan yang siap bersaing. Nah, disinilah kita melakukan pengelompokan permasalahan itu dan kita wujudkan dalam sebuah industri. Artinya pendampingannya melekat ya. Kalau yang saya tangkap nih berarti kan pasar nih diurusin sama pemerintah nih. Ya. Ya, promosinya juga diurusin. Sangat. Pemodalannya juga. Sangat. Legalnya juga. Apalagi? Sadonyo berarti. Berarti udah dibimbing banget ya. Jadi artinya UMKM ini tinggal silahkan berproduksi gitu ya. Quality controlnya ada? Oh, sangat ada. Akan ada. Jadi ya? dengan kita membuat sebuah industri, persyaratan industri pun sudah kita lengkapi. Jadi di sana sudah ada, bahkan di produk rendang yang dari sentra kita itu telusur produknya aja ada. Oke. Kalau produk itu sudah keluar, kita bisa telusur dagingnya beli di mana. Wih, keren. Halal atau tidak. Ini entrepreneur kalau jadi pejabat ya kayak gini nih. Keren. Nah, saya nih terus terang saya kagum ya apa yang dilakukan yang di Payakumbuh ya. Jadi tapi saya berharap yang keren jangan cuma Payakumbuh gitu dah. Saya berharap yang keren tuh ya Sumatera Barat bahkan Indonesia gitu ya. Nah, jadi Amin. jadi kita pengen bahas nih nanti ya. Jadi untuk segmen pertama ini kita closing dulu. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ke beliau ya di segmen kedua apa ini sumbangsihnya nih Sumatera Barat. Bisa nggak kita duplikasi apa yang dilakukan di Payakumbuh? Bisa ya, ada? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Jadi Payakumbuh itu kita harapkan nanti jadi miniaturnya Sumatera Barat. Oke, classy people ya. Itu bincang-bincang menarik kita dengan Wakil Wali Kota Payakumbuh ya, yang sangat kreatif dan juga sangat inspiratif ya, Da Erwin Yunas ya. Kita cukupi untuk yang sesi pertama ini. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Kita gali budaya kita dulu dengan baik. Bagaimana orang Minang ini yang berada di
banyak daerah di mancanegara, seluruh dunia, kenapa nggak ada kampung Minang? Kenapa ada kampung Bugis? Kenapa ada kampung Nias? Kenapa tidak ada kampung Minang?